Jelang kick off, Persib masih diterpa masalah. Cristiano Ronaldo akan main di Liga 1. Berita klub Liga 1 dan dari seputar Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Tujuh hari menjelang kick-off, Persib masih diterpa sejumlah masalah. Di antaranya adalah sejumlah pilar yang belum pulih, persoalan tiket dan home base atau markas. Di sisi pilar sendiri, pelatih Persib Robert Renabat mengatakan kemungkinan tak akan memainkan 5 pemain utama di laga awal, yakni Victor Igbonepo, Nick Kuipers, Teja Pakualam, David Da Silva, dan Ciro Alves. Untuk Nick Kuipers dan David Da Silva memang masih ada kemungkinan main, namun Robert Renabat tak mau memaksakan dua pemain ini tampil, namun nantinya akan cedera yang lebih parah. Sementara untuk Ciro, Teja, dan Victor sudah jelas fix tak akan ditampilkan. Untuk tiket sendiri, pihak Persib melalui Teddy Cahyono mengatakan jika tiket Persib 100% online. Namun dalam percobaan terakhir masih ada kebocoran. Ya, situs tiket Persib mudah sekali dibobol oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sementara untuk markas sendiri, PT LIB sudah memeriksa stadion GBLA pada 15 Juli lalu. Dan PT LIB mengaku GBLA baru dapat rating atau nilai 70, yang artinya ada 30% lagi dari stadion ini yang belum terverifikasi. Tapi di samping itu, PT LIB mengatakan jika laga Persib resmi sudah bisa dihadiri penonton. Namun, apakah Persib siap? Pasalnya sejauh ini Persib belum mendaftarkan panpel yang akan dipakai dalam gelaran Liga 1, khususnya jika bermain di Bandung. Persib bisa main di GBLA dengan dihadiri penonton. Kami kasih full 100%. Tapi apakah Persib siap? Bagaimana dengan panpel? Dan apakah Persib sudah siap dengan segala kemungkinan? Karena jika terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan, maka otomatis Persib akan terkena sanksi lagi, ujar Direktur Operasional PT LIB Sujarno. Persib sendiri rencananya akan merampungkan ini pada tanggal 19 Juli nanti, sekaligus launching tim, jersey, dan markas yang akan dipakai. Jika GBLA memang tak bisa menampung 100% supporter, mau tak mau Persib pun harus daftarkan si Jalak Harupat sebagai alternatif home base. Begitupun dengan tim biru lain, yakni PSIS Semarang. Jelang kick off, PSIS masih diterpa sejumlah masalah. Tentu masalah utama PSIS adalah hilangnya bomber utama mereka, Carlos Portes, yang harus menepi selama 3 bulan akibat cedera. Pihak PSIS bingung apakah akan istirahatkan Portes untuk setengah musim dan mendatangkan striker baru dan mencari alternatif striker lokal atau naturalisasi. Di sisi pengganti sendiri, jika Portes resmi tak didaftarkan di paruh musim pertama, nama Andre Carlo pun kabarnya siap jadi pengganti. Untuk pemain lokal atau naturalisasi, ada nama Ofsa Saha yang juga kabarnya masuk dalam radar PSIS. Masalah lain sudah mulai teratasi. Ya, masalah lain PSIS adalah kiper. PSIS resmi datangkan ex-kiper Persis Solo dan Bayangkara FC Wahyu Trinugroho.
Namun ini kabarnya belum cukup. Nama Hernando Ari pun masih santer akan diisukan ke PSIS Semarang. Apalagi di biodata Hernando saat ini tak nampak nama Persebaya lagi. Dan satu kiper lagi yakni Imade Wirawan. Made sendiri masih bingung apakah akan pergi dari Persib saat ini atau tunggu setengah musim seperti dalam kontrak, atau memutuskan pensiun di Persib. Dari PSM Makassar. PSM Makassar hampir saja dicoret dari gelaran AFC Cup 2022. Hal ini terjadi lantaran adanya polemik tunggakan gaji pada Anko Jansen. Anko Jansen sempat mengunggah jika dirinya tak digaji oleh PSM dan akan melaporkan pada AFC dan FIFA. Namun kabarnya persoalan gaji ini sudah teratasi. Pihak PSM kabarnya sudah melunasi gaji Anko Jansen. Namun masalah lain mencuat, yakni Kapten William Pluim pun kabarnya mengaku gajinya masih ditunggak di PSM. Pluim sendiri tak berkoar-koar di media sosial, namun Pluim mengaku jika dalam setengah musim ini ia tak mendapatkan haknya, maka ia akan hengkang dari PSM. Dari PSS Sleman. PSS Sleman dapatkan kabar gembira sekaligus sedih. Kabar gembiranya adalah 3 pemain yang cedera sudah pulih, yakni Fandi Eko, Arlan, dan Sadam Gafar. Sementara 3 lagi masih cedera seperti Kim Kurniawan, Purwakayudi, dan Ibrahim Sanjaya. PSS pun selangkah lagi akan dapatkan bek asing baru, yakni Talison Duarte. Namun kabar sedihnya yakni adalah jika Sadam Gafar yang sudah pulih dari cedera tengah didekati oleh klub Liga 1 yakni Persib Bandung. Memang Persib sudah mengincar Sadam sejak musim lalu, namun kala itu Sadam masih cedera. Kini setelah Sadam pulih, Persib kabarnya gencar dekati Sadam Gafar kembali. Persis Solo kabarnya akan meminjamkan beberapa pemainnya. Para pemain ini kabarnya tak masuk dalam skema pelatih Jackson F. Tiago. Jackson mengaku para pemain ini akan menimba ilmu dulu di klub lain sebelum akhirnya jika berkembang akan ditarik kembali ke Persis Solo. Dari sederet nama yang akan dipinjamkan terdapat bomber gaek Ferdinand Sinaga. 3 klub saat ini yang memantau Ferdinand adalah PSM Makassar, Persita Tangerang, dan PSIS Semarang. Mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo kabarnya akan tinggalkan Manchester United. Ronaldo kabarnya tak betah di MU. Ada 3 klub yang coba ditawarkan oleh agen Ronaldo, yakni Chelsea, Bayern Munchen, dan PSG. Namun kabarnya 3 klub ini menolak datangkan Ronaldo. Lalu apakah Ronaldo sudah tak laku? Harga Ronaldo sendiri saat ini adalah 521,45 miliar rupiah. Harga ini 60% turun dari harga awal Ronaldo saat dibeli MU dari Juventus, yakni dengan harga 1,4 triliun rupiah. Saat ini Ronaldo masih bimbang apakah akan bertahan di MU atau pulang ke Portugal dan main di klub Sporting Lisbon, tempat kelahiran Ronaldo. Mendengar berita ini, apakah ada tim Liga 1 yang mau rekrut Ronaldo? Jika tim atau Liga Asia lain mungkin pasti mau ya rekrut Ronaldo dengan harga segitu. Tapi bagaimana dengan Liga Indonesia? Jawabannya adalah ada. Ya, ada tim Liga 1 yang kabarnya tertarik datangkan Cristiano Ronaldo. Tim itu adalah Arema FC. Ya, Arema FC kabarnya tertarik memboyong Ronaldo. Hal ini disampaikan oleh bos Arema, Gilang Widya. Gilang mengaku jika saja Liga 1 memakai atau menerapkan sistem marquee player, maka sosok utama marquee player Arema tentu adalah Cristiano Ronaldo. Ya pasti maulah, cuma Ronaldonya mau apa enggak main di sini. Kalau ada regulasi marquee player, target utama kami ya Ronaldo, ujar Gilang Widya. Serius nggak nih bos? Kalau serius ya pasti maulah Ronaldonya. Cuma ya itu, gajinya itu loh bos, selangit. Hihi. Dari Timnas Indonesia,
AFF resmi tolak gugatan PSSI soal indikasi sepak bola gajah yang dilakukan Vietnam dan Thailand di babak grup AFF U19. AFF menilai laga tersebut sudah fair. Jelas hal ini mengecewakan pihak netizen Indonesia dan semakin jelas mafianya AFF. Ya, AFF terlihat sangat mafia ketika secara tiba-tiba merubah regulasi, yakni memakai regulasi head to head sesaat sebelum kick off antara Indonesia versus Myanmar. Padahal sebelumnya regulasi ini tak dipakai. Hal ini jelas membuktikan jika AFF tak mau Indonesia berjaya. Saat ini Indonesia belum menentukan langkah apakah akan tetap bertahan di AFF atau keluar dari AFF. Namun Federasi Asia Timur atau EAFF mengatakan sudah siap menyambut Indonesia andai Indonesia keluar dari AFF. Ada beberapa kerugian yang diterima AFF jika Indonesia keluar dari AFF. Lalu kerugian apa sajakah itu? Yang pertama adalah rating. Bukan rahasia umum lagi, Indonesia lah penyumbang rating terbesar setiap gelaran AFF. Supporter Indonesia adalah nomor 1 di dunia dalam urusan mendukung tim nasionalnya. Jika Indonesia mundur dari AFF, jelas tiap gelaran AFF pasti akan sepi penonton. Karena penonton Indonesia tak akan ada yang menonton gelaran AFF. Yang kedua, hilangnya cuan dari wakil di ASEAN Cup. Indonesia lolos ke ASEAN Cup 2023 sebagai wakil dari AFF. Tentu AFF dapat cuan atau keuntungan dari lolosnya Indonesia. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka cuan atau keuntungan yang didapat AFF dari lolosnya Indonesia harus dikembalikan dan kemungkinan AFF akan tekor. Yang ketiga, AFF kehilangan lokasi untuk turnamen. Sejauh ini Indonesia lah yang paling sering ditunjuk sebagai tuan rumah AFF. Hal ini lantaran Indonesia memiliki banyak stadion, pendukung yang fanatik, dan tentu saja duit yang terus mengalir dari Indonesia. Yang keempat, Asia Tenggara kehilangan taji. Tak bisa dipungkiri meskipun saat ini Thailand yang menguasai Asia Tenggara, namun Indonesia adalah salah satu ujung tombak AFF. Dengan keluarnya Indonesia, ujung tombak AFF pun berkurang dan sinyalir kekuatan AFF pun akan berkurang. Pertanyaannya adalah, sudah tahu Indonesia hadirkan banyak keuntungan pada AFF, tapi kenapa AFF masih curang pada Indonesia? Di sisi lain, timnas Indonesia pun dipastikan ditinggalkan sang pelatih utamanya, yakni Sintayong. Sintayong mengajukan cuti kepada PSSI selama 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan ini rencananya Sintayong akan pulang ke Korea dan beristirahat untuk menenangkan pikirannya dan mencari strategi baru untuk timnas Indonesia.